Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Keempat, apa yang membuat amal ibadah kita sia-sia, nggak diterima oleh Allah SWT? Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Nomor 4, yang membuat amalan-amalan ibadah kita nggak diterima oleh Allah SWT adalah durhaka kepada kedua orang tua. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima mereka, tidak menerima amalan-amalan wajib mereka, tidak menerima amalan-amalan sunnah mereka di hari kiamat kelak. Siapa mereka? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama. Kedua, orang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan ketiga, seseorang yang mendustakan takdir, nggak nerima takdir. Jadi, yang keempat, poin keempat, orang-orang yang nggak diterima ibadahnya oleh Allah SWT, yang ibadahnya sia-sia adalah salah satunya orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Hadis Nabi mengatakan ada 3 golongan manusia yang Allah nggak akan terima amal-amal wajibnya, nggak akan terima amal-amalan sunnahnya di hari kiamat nanti, yaitu pertama orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang suka, yang kedua orang yang suka menyebut-nyebut pemberian dari sedekahnya, ketiga orang-orang yang mendustai takdir, orang-orang yang nggak terima takdir, orang-orang yang marah kepada takdir. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, orang-orang yang durhaka kepada Allah SWT. Teman-teman semua, kata siapa? Kata siapa baik sama orang tua itu mudah. Baik sama orang tua yang baik itu mudah. Tapi baik sama orang tua yang dulunya nggak baik sama kita itu nggak mudah. Betul nggak? Jadi beruntunglah teman-teman yang punya orang tua yang baik. Mudah kita berbakti. Sekarang Ibu Uma ada di Mesir nih sama Uma. Ustaz Zoki, Umoki, kok bisa sih baik sama orang tuanya? Ya karena Ibu Uma sangat baik sama Uma. Jadi mudah bagi Uma untuk membalas kebaikan itu. Uma tanya sama anak-anak Uma, anak-anak nanti kalau Uma tua, Uma sendirian, Uma gimana ya? Enggak, Uma tinggal sama kita, enggak tinggal sama Maryam, enggak tinggal sama Ibrahim. Terus Uma bercanda, ntar kalau pasangan kalian, istri kalian, suami kalian gak mau gimana? Enggak, pokoknya Uma harus tinggal sama kita. Kenapa? Uma tanya. Enggak, karena kita sayang banget sama Uma, karena Uma udah baik banget sama kita. Tiap hari Uma ngurusin kita, tiap hari Uma tidur sama kita. Jadi mudah bagi kita untuk berbuat baik pada orang tua yang baik pada kita. Tapi bagaimana kalau di antara kita ini ada yang pengalaman kecilnya nggak baik gitu? Orang tuanya mungkin keras, suka marah, suka mukul, orang tuanya pergi, nggak bertanggung jawab misalnya gitu. Gimana cara berbuat baik pada orang tua yang kayak gini? Seorang ibu berusia 60 tahun bercerita kepada Uma dengan menangis. Beliau katakan, ibu saya umurnya sudah 90 tahun, demensia, suka kabur-kabur kata beliau. Uma pernah cerita ini pada teman-teman semua. Nggak ada anak lain yang mau ngurusin. Sementara saya ini anak yang saya benci sama orang tua saya karena di masa kecil orang tua saya nggak baik pada saya. Kemudian saya memilih untuk mengurusnya. Rasanya luar biasa gitu ya, nggak mudah gitu. Berbuat baik pada orang yang sudah nggak baik sama kita tuh nggak mudah. Tapi itulah bakti teman-teman semua. Itulah bakti yang dahsyat ya dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan anak-anak yang nggak bakti atau durhaka kepada orang tuanya itu salah satunya membuat amalan-amalan kita nggak diterima di sisi Allah SWT. Jadi minta sama Allah kekuatan untuk bisa berbakti pada orang tua. Karena durhaka salah satu ya. Durhaka salah satu yang membuat amalan kita nggak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua tadi mau bilang apa? Berikutnya, orang-orang yang menyebut-nyebut sedekah. Kalau engkau sudah memberikan sedekah, teman-teman semua, lupakan. Jangan diingat-ingat. Ada orang-orang ngomong begini, dia itu ya bisa sukses gara-gara saya yang sekolahin. Kalau nggak gara-gara saya, mungkin dia nggak sukses kayak gitu. Dia itu ya dulu saya yang bantuin dia sampai dia sehebat ini. Nggak perlu disebut-sebut teman-teman semua. Kalau nggak gara-gara saya, ini masjid nggak mungkin kebangun nih gitu. Kalau kamu nggak bantu, orang Allah akan kirim orang lain untuk bantu dia kok. Kalau engkau nggak bantu, Allah akan kirim orang lain untuk membuat anak itu sukses. Emang takdirnya sukses, emang takdirnya pesantren itu jadi kok. Gitu. Jadi bukan gara-gara kamu, bukan. Jadi jangan pernah mengatakan saya sudah berjasa dalam kehidupan kamu. Sama ya teman-teman semua. Teman-teman merasa berjasa pada kehidupan suami gitu, atau teman-teman ngerasa berjasa pada kehidupan anak, paling berjasa pada kehidupan seseorang, nggak perlu diingat-ingat, nggak perlu. Ketika engkau mengingat-ingat, apalagi engkau menyebut-nyebutnya, kamu tuh sukses gara-gara saya, kamu ingat nggak dulu saya yang bantu? Nggak perlu. Ketika engkau mengucapkan itu, amalan-amalanmu nggak diterima, teman-teman semua. Sayang, udah capek-capek berbuat baik, udah capek-capek bersedekah dan sebagainya nggak diterima, sayang. Jadi apapun kebaikan yang kau lakukan, lupakan. Sebaliknya, kalau ada orang lain berbuat baik padamu, ingat dan balas kebaikan itu dengan yang lebih baik, gitu. Kemudian berikutnya, orang yang nggak diterima oleh Allah,
Ibadahnya adalah orang-orang yang mendustakan takdir, nggak terima takdir. Marah dia kepada Allah SWT. Mendustakan takdir tuh nggak terima. Nggak terima ya Allah. Kenapa harus saya yang melakukan, yang menerima ini, nggak terima. Orang-orang yang nggak ridho terhadap ketetapan Allah. Itu poin yang keempat ya teman-teman semua. Poin keempat yang beranak tiga gitu ya. Sekarang yang kelima. Apa sih yang membuat ibadah kita sia-sia di sisi Allah SWT? Apa sih yang membuat amal ibadah kita itu nggak dilihat oleh Allah SWT, nggak bernilai pahala di sisi Allah SWT? Yaitu, ini nasihat buat umat nih. Ini ngeri ini teman-teman semua. Orang-orang yang melanggar batasan-batasan keharaman Allah. Orang-orang yang melanggar batas-batasan keharaman. Ketika dia sendiri, dia berbuat dosa. Ketika dia dalam keramaian, dia terlihat soleh. Jadi orang yang nggak diterima amalannya di hadapan Allah SWT, orang-orang yang melanggar batas-batasnya Allah SWT. Apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan teman-teman, apa yang Om katakan ini. Ini sesuatu yang mengerikan ya. Ini nasihat besar juga buat di rumah. Kata Rasulullah, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang datang pada hari kiamat dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, sebesar gunung. Namun Allah menjadikan amal-amal itu sebagai debu yang berterbangan. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Jelaskan kepada kami siapa mereka agar kami tidak mengikuti orang tersebut, agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa kami sadari. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian. Dari jenis kalian, mereka melakukan tahajud sebagaimana yang kalian lakukan. Mereka melakukan berbagai macam ibadah sebagaimana yang kalian lakukan. Namun ketika orang-orang pergi dan mereka dalam kesendirian, mereka melanggar batas-batas keharaman Allah SWT. Mereka sholat sama seperti kamu, mereka qiyamul lail sama seperti kamu, mereka baca Quran sama seperti kamu, mereka puasa sama seperti kamu. Tapi ketika dalam kesendirian, mereka melakukan maksiat dan dosa demi dosa. Di depan orang, soleh Masya Allah, taat Masya Allah. Tapi ketika berada dalam kesendirian, mereka mulai melakukan perbuatan dosa-dosa itu. Jadi inilah orang-orang yang Rasul katakan ketika di hari akhir nanti bawa pahala sebesar gunung, tapi ternyata bagai debu yang berterbangan, karena di depan manusia engkau soleh, ketika dalam kesendirian engkau berbuat maksiat. Inilah orang-orang yang amalannya, ibadahnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah SWT. Yang keenam, siapakah orang-orang yang ketika mereka melakukan ibadah, lalu mereka tidak diterima ibadahnya oleh Allah SWT? Orang-orang yang bersumpah atas nama Allah SWT. Tapi sebetulnya sumpahnya tidak betul ya. Jadi bersumpah dengan nama Allah SWT. Jadi suatu ketika teman-teman semua, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada orang yang berkata, demi Allah. Nih hati-hati nih kalau nyebutin nama demi Allah nih ya teman-teman semua ya. Kata Rasulullah, ada orang yang berkata, demi Allah, Allah nggak akan pernah ngampunin kamu. Karena dosamu begitu banyak, kamu tuh ahli maksiat. Demi Allah, Allah nggak pernah ngampunin kamu. Teman-teman, bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan demikian? Padahal Allah SWT berfirman, siapakah orang yang telah bersumpah atas namaku dan bersaksi bahwa aku tidak memberikan ampunan kepada si fulan? Ya, sungguh aku, kata Allah, telah mengampuni si fulan dan aku gugurkan amalanmu. Nggak boleh engkau mengatakan, demi Allah, demi Allah, demi Allah gitu ya. Apalagi orang-orang mengatakan, demi Allah, engkau nggak akan diampuni oleh Allah SWT. Ngeri sekali perbuatan ini. Orang ini menyebabkan orang lain berputus asa dari kasih sayang Allah SWT. Yang ada orang ini makin berbuat dosa gitu, makin terpuruk dalam dosa, makin tenggelam dalam kemaksiatan. Ya harusnya kita ini jadi orang yang menjadi penolong bagi orang lain yang menjadi orang baik. Tapi kenapa kita katakan demi Allah? Allah nggak akan ngampunin kamu. Siapa kamu bisa mengatakan demikian? Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Az-Zumar 53. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, teman-teman baca ayatnya, intinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun lagi Allah Maha Penyayang. Ya, jadi Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Kenapa engkau katakan demi Allah, demi Allah? Hati-hati ketika kita bersumpah atas nama Allah SWT. Apalagi sesuatu itu yang tidak benar. Itu menyebabkan amalan-amalanmu tidak diterima oleh Allah SWT. Yang ketujuh, apa yang menyebabkan ibadahmu sia-sia? Meninggalkan khususnya sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalannya. Jadi hadis ini memperingatkan kita sholat lima waktu, terlebih perhatikan sholat asarmu. Kau meninggalkan sholat asar, amal-amalmu nggak diterima oleh Allah SWT. Kedelapan, siapakah orang yang amal ibadahnya sia-sia, nggak diterima oleh Allah SWT? Adalah orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar. Barang siapa yang minum khamar,
tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, Allah ampuni. Tapi jika dia mengulanginya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Nggak diterima sholatnya 40 hari, teman-teman semua. Jadi jangan coba-coba. Itu khamar ya, sesuatu yang memabukkan. Segala sesuatu memabukkan. Ya. Nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau di desa-desa ya, Umi juga berasal dari daerah ya teman-teman semua. Desa-desa itu cenderung lebih aman ya biasanya ya. Wallahu alam ya. Tapi nggak juga sih. Kadang-kadang Uma safari dakwah, Uma sering lihat juga ya warung-warung ramang-ramang tuh banyak juga gitu. Kan kita melintasi warung-warung ramang-ramang tuh sering gitu ketika Uma safari dakwah. Ternyata di pedesaan ada juga sih yang kayak gitu. Nah di perkotaan hal-hal ini jadi lebih apa ya, lebih kayak biasa gitu ya, minum-minum khamar, sesuatu yang biasa gitu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut, nggak usah coba-coba. Karena ternyata itu yang membuat amalan kita nggak diterima oleh Allah SWT. Terus keberapa lagi nih? Yang ke-9. Apa yang menyebabkan ibadah kita sia-sia di hadapan Allah SWT? Kedurhakaan istri pada suami. Dan sebaliknya, kedurhakaan kita kepada pasangan kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 golongan manusia. Salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Siapa itu? Artinya apa? Nggak diterima oleh Allah SWT. Budak yang kabur dari majikannya sampai dia kembali di masanya Rasulullah. Kemudian seorang istri yang melewati malam hari dalam keadaan suami murka kepadanya. Dan seorang imam bagi sekelompok kaum padahal mereka membencinya. Jadi minta kepada Allah SWT kalau lagi bertengkar dengan suami jangan lama-lama berantemnya ya teman-teman semua ya. Jangan kelamaan berantemnya, jangan kelamaan bermuka masamnya, jangan kelamaan bertengkar dengan kata-kata kasarnya, karena itu membuat amal-amal kita nggak diterima oleh Allah SWT. Apalagi kalau suaminya baik, ya nggak ada alasan untuk itu. Kalau suaminya nggak baik, ya minta kepada Allah kesabaran untuk bisa berbuat baik kepadanya. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Uma sudah sampaikan 45 menit kurang lebih tentang amalan ibadah yang sia-sia. Umar review sedikit, hari ini kita sudah bahas amalan ibadah yang sia-sia. Orang-orang beriman sesuai dengan surah Al-Mu'minun ayat ke-60 adalah mereka yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah ketika mereka melakukan ibadah, saum, sholat, sedekah, namun mereka takut jika amalan mereka tidak diterima oleh Allah SWT. Mereka itu orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan demi kebaikan. Kita juga sudah bahas penggugur amalan atau penggugur pahala atau yang membuat amalan kita sia-sia. Yang pertama adalah syirik dan murtad, kemudian yang kedua adalah riya, kemudian yang ketiga adalah mendatangi para dukun, kemudian yang keempat durhaka kepada orang tua, di mana durhaka kepada orang tua itu termasuk dalam hadis yang mengatakan 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima amalan mereka adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang menyebut sedekah pemberiannya, dan orang-orang yang mendustakan takdir atau tak menerima takdir. Kelima, orang-orang yang tidak diterima ibadahnya oleh Allah atau ibadahnya sia-sia, melanggar batasan-batasan keharaman. Di depan orang banyak dia solih, di dalam kesendirian dia melakukan dosa demi dosa. Di dalam orang banyak, hadapan orang banyak dia ikut kajian, dia puasa dan sebagainya. Dalam kesendirian dia nonton video-video porno atau dia bersama sang kekasihnya melakukan sesuatu dan sebagainya. Itu yang tidak diterima amalannya di hadapan Allah SWT. Yang keenam, orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah SWT. Ya, mudah untuk mengatakan demi Allah, hati-hati dengan itu. Kedelapan, pecandu khamar atau orang-orang yang minum khamar. Kemudian yang ke-9, kedurhakaan pasangan seseorang kepada pasangannya, kedurhakaan istri kepada suaminya. Itu yang menyebabkan amalan-amalan kita nggak diterima atau ibadah kita sia-sia di hadapan Allah SWT. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Uma akan buka satu pertanyaan untuk teman-teman semua. Izin Uma matiin dulu videonya. Uma akan pilih pertanyaan dari teman-teman. Baik, ada yang bertanya? Sudah ada yang bertanya di sini? Uma belum lihat ada pertanyaan ya, teman-teman masih bahas di forum chat ini tentang isi ceramah Uma. Oke, ada dari Balkis. Ustazah, biasanya orang-orang dulu itu masih mempercayai tradisi. Kalau semisal dari kita diturunkan kodam untuk menjaga kita, ataupun misalnya dikasih jimat-jimat, biasanya kertas ditulisin, ya benar, ayat-ayat Quran. Dia diyakini untuk menjaga kita. Jadinya kita terdoktrin untuk mempercayai itu. Bagaimana pendapat Uma? Nah, ya. Lalu bagaimana tanda kita sebagai anak yang berbakti pada orang tua? Bagaimana jika kita merasa kita sudah berbuat baik, ternyata orang tua merasa kita tidak berbakti? Oke. Ini menarik ya teman-teman semua ya. Uma mau cerita sedikit.
Pertanyaan dari seorang teman, Balkis, beliau bertanya, gimana kalau ini sudah tradisi turun-menurun dari orang tua, nenek moyang dan sebagainya, bahwa ada penjaga. Nah, ini teman-teman ini minta kepada Allah untuk di generasinya teman-teman terputus gitu. Gimana caranya itu supaya terputus? Mau cerita sedikit ini juga untuk para santri. Di Masjidil Hufaz itu kan di mana-mana ya. Ada yang namanya kesurupan ya. Teman-teman percaya kan kesurupan ya? Jinnya lagi mengganggu manusia gitu. Bahkan kepada para penghafal Quran kalau banyak bengong itu jinnya bisa ganggu juga tuh. Jadi pernah kejadian di pesantren itu apa kerasukan juga, ada juga gitu. Apalagi kalau datang-datang ke tempat-tempat baru. Ternyata setelah di ruqyah gitu ya di pesantren, ternyata anak ini mengaku bahwa sudah turun temurun saya ini dijaga gitu. Ada penjaganya, ada khodamnya, ada penjaganya gitu. Dari leluhur ke leluhur turun ke generasi-generasi berikutnya ada penjaganya, ada jin yang menjaga. Karena jin ini jadinya terlindungi. Nah, itu hati-hati tuh teman-teman semua ya. Minta kepada Allah, teman-teman banyak zikir, zikir pagi dan petang. Kemarin ada yang tanya Uma gimana agar kita terjauh dari sihir, saya lagi kena sihir gitu. Baca zikir pagi dan petang. Setelah subuh, baca zikir. Kata Rasulullah, kalau kau baca zikir pagi, akan melindungimu sampai sore. Setelah asar, ba'da asar, langsung baca, jangan telat. Karena kalau telat nanti sihirnya kerja di maghrib tuh. Mulai maghrib sihirnya kerja lagi. Jadi ba'da asar, teman-teman zikir lagi. Zikirnya apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi. Dan doa-doa yang diajarkan Nabi itu ada semua di internet. Kalau teman-teman lihat zikir pagi petang, ada YouTube-nya, ada bacaannya. Baca teman-teman semua. Jadikan itu sebagai bacaan. Itu terjadi. Dan juga segala macam jimat-jimat. Jangan dipakai. Jangan dipakai. Walaupun katanya itu ayat Quran itu dibaca teman-teman semua. Quran itu dibaca, bukan disimpan, dipegang. Teman-teman menyangka itu ayat Quran karena hanya tulisan Arab. Apakah itu ayat Quran teman-teman semua? Wallahu alam. Ada nggak tuh di Quran tuh ayat-ayat tersebut? Hanya karena ngeliat tulisan Arab, kemudian kita merasa itu ayat-ayat Quran. Ayat Quran itu nggak dipegang, dia dibaca. Dia berefek kalau dibaca, gitu teman-teman semua. Teman-teman mesti baca Quran itu. Jadi kalau itu terjadi kepada diri kita, teman-teman semua, maka di generasi kita dihapus. Caranya gimana? Banyak belajar agama, baca Quran setiap hari, baca surah Al-Baqarah, pelindungmu teman-teman semua, gitu ya. Kemudian at least mau kasih pesan kepada teman-teman semua dan nasihat untuk di rumah, teman-teman yang bukan santri ya, at least dalam hidupmu selain engkau hafal juz ammah dan surat-surat pilihan seperti apa misalnya Al-Kahfi lah, apa Ar-Rahman lah, penting untuk engkau hafal surah Al-Baqarah. Itu pelindung rumahmu dari kejahatan, pelindung dirimu dari sihir. Jadi mulai sekarang yang dengar Katupat ini, itu mulai satu hari satu ayat, satu hari dua ayat, ngafalin surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surat yang penting kita hafalin, karena dia pelindung buat kita, teman-teman semua. Tiap hari baca surah Al-Baqarah itu. Dengerin murotalnya surah Al-Baqarah itu. Kurangi musik-musik yang gak ada faedah. Musik sesekali boleh untuk refreshing gitu, tapi banyakin dengerin Quran. Waktu kita nggak banyak, teman-teman semua, waktu kita nggak banyak. Quran itu bisa dihafal ya, kalau standar orang-orang standar itu 1 jam hafal kok satu halaman Quran itu. Standar orang-orang umum gitu. Tapi kita 1 jam kita digunakan untuk scrolling sosial media, habis waktu kita teman-teman semua. Ya jadi pertanyaan yang tadi, gimana kalau itu warisan dari para orang tua, teman-teman jangan lakukan. Harus putus kebiasaan itu di teman-teman dan generasi berikutnya, nggak boleh gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, gimana kalau kita merasa sudah berbakti tapi orang tua ngerasa kita nggak berbakti kepadanya, kurang ngobrol aja. Ngobrol, ibu maunya apa? Ibu maunya saya ngapain? Ngomong ke saya harus melakukan apa gitu. Karena menurut kita berbakti, menurut mereka nggak berbakti gitu. Karena kurang ngobrol, nggak sama persepsinya. Jadi kuncinya ngobrol. Jadi mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang apa ya, sebagian dari kita nggak punya komunikasi yang baik dengan orang tua, sebagian dari kita punya komunikasi yang baik, alhamdulillah. Maka yang nggak punya komunikasi yang baik, mulai, start gitu, mulai. Ibu maunya apa? Ibu maunya saya melakukan apa? Ibu sukanya saya ngapain? Ibu pengennya saya ngapain gitu. Ngomong teman-teman semua. Supaya kita ngerti apa yang beliau inginkan gitu. Gitu ya. Begitu ya teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, sudah selesai ceramah Uma pada hari ini. Insya Allah kita bertemu di hari Jumat depan. Mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan bermanfaat. Salam sayang Uma untuk seluruhnya, terutama untuk para santri-santri yang hari ini masih terus berjuang kepada aku dengan Qur'annya.
Uma cuma mengatakan semoga Allah SWT memberikan teman-teman semua kesabaran dalam menuntut ilmu, ya. Eh, Hakikat penuntut ilmu adalah sabar ya teman-teman semua. Ilmu itu nggak bisa didapatkan dalam satu malam, nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa didapatkan seperti sulap ya, hari ini belajar besok bisa nggak bisa. Orang-orang yang kita lihat hebat-hebat ya, hafalan Qurannya bagus, yang ilmunya banyak, mereka sudah melalui beribu-ribu jam untuk belajar. Dan sepanjang umurmu engkau adalah seorang murid. Engkau dimanapun berada, suatu hari kau sudah jadi guru, suatu hari kau sudah jadi ustazah, teman-teman sudah jadi orang hebat, sepanjang seumur hidupmu engkau adalah seorang murid. Seorang murid akan tetap terus belajar, akan tetap terus setiap harinya menambah ilmu. Setiap murid setiap harinya akan terus berinteraksi dengan Qur'annya. Maka minta sama Allah kesabaran. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Minta sama Allah kesabaran ya Allah, kekuatan untuk engkau bisa bertahan, punggungmu kuat untuk